jemaat Tuhan, pada minggu ini kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mengontrol kerohanian kita sekarang, tapi Tuhan ada dan Tuhan menghendaki kita tetap setia di dalam ibadah kepada Tuhan melalui doa, pujian, persembahan, bahkan kebenaran firman yang kita akan gumuli hari lepas hari. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, yang memiliki iman dan ketaatan seperti yang Tuhan inginkan. Karena Gereja Kristen Alkitab Indonesia akan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang mempunyai visi ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beribadah, memuji, menyembah, memuliakan, dan hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Salam jemaat Tuhan, puji syukur kita bertemu lagi dalam ibadah pada minggu hari ini. Satu tema yang saya akan ambil untuk memberkati saudara, yaitu aku mau memilih taat. Saya ambil dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Namun sebelumnya, ayo kita sama-sama di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Hari-hari kami dalam penyertaan-Mu dan kehidupan kami selalu di dalam berkat-berkat-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar pada saat ini boleh memberkati kami, sehingga kami boleh mengetahui isi dan maksud rencana-Mu dalam kebenaran hari ini. Berkati Tuhan kami seluruh kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Tema aku mau memilih taat. Ini bicara soal Abraham. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia percaya dan menjadi kuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini bicara suatu ketaatan Abraham. Abraham memilih taat dalam seluruh unsur kehidupannya. Abraham dipanggil keluar menuju tempat yang tidak ia ketahui. Dia taat berjalan. Dalam perjalanan berbagai macam pergumulan, ia hadapi berbagai tantangan hidupnya. Dan sampai pada saatnya Allah menjanjikan kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak, dan engkau akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan itu akan terjadi dalam pikiran Abraham yang usianya tertulis di sini adalah 100 tahun? Bahkan dikatakan istrinya Sarah sudah tertutup rahimnya. Mustahil melihat suatu keadaan dan mengingat kembali ke belakang janji Tuhan kepada Abraham ini. Kapan itu akan terjadi? Sebagai bapak bangsa-bangsa, sedangkan usianya sudah sangat lanjut, dan dikatakan tubuhnya sudah sangat lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi dasar kekuatan Abraham untuk tetap percaya kepada Tuhan adalah imannya. Saudara, pada saat ini satu tema yang indah ini akan membawa kita pada suatu kualitas iman kita kepada Tuhan. Menjadi suatu kekuatan dasar kita. Karena memang suatu kualitas bagi orang percaya harus diuji dalam berbagai hal kehidupan. Yang mungkin dalam kelemahan, yang mungkin dalam kekurangan, yang mungkin dalam pergumulan. Itu adalah suatu tanda bagaimana Allah juga menguji kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki iman yang kuat, sehingga kehidupan kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini sangat indah sekali. Bagaimana kita harus memilih taat kepada Tuhan. Karena memang ada banyak pilihan di dunia ini yang bisa menjerat kehidupan saudara, sehingga saudara bisa lari, sehingga saudara bisa lemah dalam iman saudara dan kehidupan rohani saudara. Dan satu tema ini seharusnya kita sudah mengerti. Sebuah pilihan yang harus kita ambil untuk kita mau menjadi taat, memilih taat, memilih setia saat kita ditentukan menjadi orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan bahkan kehidupan rohani yang bisa tumbuh dalam kehidupan kita, yang bisa kita semangat, yang bisa kita berkobar-kobar dalam kehidupan rohani. Dalam satu tema yang terakhir kemarin, kehidupan rohani yang baik, kita masih bisa jatuh, dan kita bisa sombong, angkuh oleh karena kehidupan rohani kita yang seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita menjadi orang yang mau memilih taat kepada Tuhan, untuk kita mempertahankan ketaatan kita, kehidupan rohani kita, dan iman kita semakin kuat? Meskipun mungkin tubuh kita lemah. Ingat, yang pertama, saudara harus memahami hal ini supaya menjadi dasar kekuatan kita. Ayo terus-menerus dibiasakan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Harus terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, karena doamu itulah
harus menjadi nafas kehidupan kita setiap hari. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Rutinitas setiap saat kita harus mengadakan perjumpaan dengan Tuhan untuk menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita dengan kata aku mau memilih taat tadi, Tuhan akan perhitungkan dengan berkat-berkat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memilih taat supaya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tanamkan benih iman itu, firman Tuhan ini, dalam lahan hati kita, supaya kita memahami kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca. Dari dulu sampai sekarang, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini adalah suatu kebenaran. Saya pun yakin kalau Tuhan Yesus harus datang lagi ke dunia ini dan menjumpai orang-orang percaya, apa yang Tuhan Yesus akan khotbahkan? Tuhan Yesus tidak memiliki khotbah yang baru. Tidak. Tuhan Yesus tidak akan membuat khotbah yang baru. Khotbah yang sudah Tuhan Yesus sampaikan di dunia ini untuk orang percaya, itu sudah cukup menanamkan benih kebenaran di dalam diri kita, sehingga kita menjadi kuat meskipun tubuh kita lemah. Yang tertulis di dalam firman Tuhan tadi, iman tidak menjadi lemah meskipun tubuh kita sangat lemah. Oleh karena apa? Engkau menanamkan benih kebenaran itu setiap hari dalam firman Tuhan yang membawa kekuatan itu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memilih taat kepada Tuhan? Bagaimana proses supaya kita tetap memiliki dasar iman yang kuat? Terus harus berbuah sampai kita menemukan bahwa diri kita adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat. Di situ disiram saat kita lemah, saat kita mau layu dalam kerohanian kita. Cepat kita siram dengan memuji, memuliakan Tuhan, dengan berdoa, dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan tumbuh dan engkau akan berbuah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diingat oleh Abraham adalah suatu dasar yang tidak pernah dilupakan, sehingga kualitas iman Abraham ini nyata di hadapan Tuhan. Ketika Abraham dihadirkan seorang anak yang bernama Ishak, Tuhan masih meminta untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ishak adalah permata-permata. Ishak adalah suatu harga yang sangat mahal dalam kehidupan Abraham. Yang dikasih, yang disayang. Tapi Tuhan meminta, menangis rasanya untuk melepas permata-permata itu, melepas yang berharga-berharga itu. Tetapi Abraham memilih taat. Dari ketaatan itulah Abraham dinyatakan sebagai bapa orang beriman bagi bangsa-bangsa ini. Dari keturunan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, masih adakah Ishak-Ishak di dalam hidupmu yang engkau sayangi, yang engkau tidak lepaskan, engkau persembahkan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar untuk menyembelih Ishak-Ishak yang ada di dalam diri kita, yang menyatakan diri kita bahwa seluruh kehidupanku, harta yang berharga dalam hidupku, persembahkan bagi Tuhan. Anak-anakku, persembahkan bagi Tuhan. Hartamu, ayo bersyukurlah pada Tuhan dan persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Di ayat ini saudara, ayat 22 dikatakan, karena hal inilah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dalam pengajaran ini, saat kita mau memilih taat kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan
Ayat ketiga dikatakan begini, dari pasal 4. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatanmu akan diperhitungkan Tuhan dengan berkat-berkat dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha, di dalam lingkungan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Aku mau memilih taat. Apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupku, aku mau memilih taat. Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia, pengajaran ini sederhana, singkat, tetapi saudara harus memahami. Dunia sedang menjeratmu. Engkau bisa lemah oleh keadaan dunia itu. Dan engkau saat ini sedang suka dan tertarik kepada hal apapun. Kalau engkau membiarkan hidupmu terlepas dari cara-cara itu, engkau tidak seimbang. Waktu yang kau berikan dunia dan waktu yang kau berikan kepada Tuhan, hari-harimu akan terjerat oleh keadaan dunia. Karena engkau akan disukakan kepada dunia. Engkau tidak memilih taat untuk menyukakan Tuhan. Ayo kita berdoa sekalipun dalam doa syafaat ini. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu di Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang ini, belajar dalam satu pengajaran aku memilih taat seperti Abraham yang taat kepadamu, dan engkau perhitungkan dengan berkat-berkat, dan Abraham menjadi bapa orang beriman bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati provinsi kami Lampung, kota kami Bandar Lampung, dan kabupaten-kabupaten. Kami mendoakan karena bangsa ini, provinsi kami, kota, kabupaten kami membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia, jemaat-jemaat yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan melalui firman ini diubahkan, mau menjadi taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak pemuda, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk orang-orang dewasa yang pada saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kalau ada yang bergumul, Tuhan akan berikan jalan keluar dan solusinya. Kami menyerahkan untuk gereja kami GKAI secara majelis umum, juga majelis daerah yang ada di Lampung dan daerah-daerah lain yang terus kami doakan kiranya Tuhan memberkati. Kami mendoakan juga Tuhan untuk persembahan syukur yang kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan usaha kami. Persembahan ini kami syukuri oleh karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh doa ini tiada sempurna, namun kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan dalam doa Bapa kami. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, dan arahkanlah hati dan pikiranmu untuk tertuju pada Tuhan, dan firman Tuhan diingat terus ya. Aku mau memilih taat mulai saat ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memberkati kehidupan keluargamu, pekerjaan dan usahamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh mendatangkan sukacita dan berkat kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.